Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainal Fadil. Yang saya hormati Yusir Pangampun Mu'almir Dafutullah As-Sa'bani MAG. Saya akan di sini akan sedikit berbicara tentang apa sebuah pendidikan menurut ideologi. Ideologi adalah sebuah sistem nilai atau keyakinan yang terima sebagai fakta atau kebenaran oleh kelompok tertentu. Ada kelompok tertentu saja yang bisa menerima, yang lain tidak menerima suatu ideologi itu. Ia tersusun dari serangkaian sikap terhadap sebagai lembaga seperti masyarakat yang menyediakan seperti dunia sebagaimana adanya dan sebagainya seharusnya dunia itu bagi mereka yang meyakininya. Kayak ini mereka meyakini itu baik, maka mereka teruskan. Menurut keyakinan itu baik, menurut pikiran mereka itu baik. Ideologi merupakan alat pengikat yang baik karena didasarkan pada pemikiran yang menyatakan bahwa jika persatuan sudah terwujud, maka apa yang pengikat sudah tidak perlukan. Kalau orang sudah bersatu, kada perlu lagi kenapa dapat diikat. Cuma cara menyatukan itu perlu proses, yaitu ideologi. Meskipun manusia tidak akan mencapai kesempurnaan, tetapi kehidupan menjadi lebih berarti jika berjalan menuju standar kehidupan yang agung. Bujur, manusia tidak ada yang sempurnanya. Tapi segering waktu, segering pemikiran, seiring dewasanya mereka bisa mendialkan pikiran mereka kemana mereka yang akan tertuju. Perkembangan kehidupan bangsa yang agung, perkembangan kehidupan bangsa ini dapat bersumber dari tidak meletakkan ideologi dalam teori dan praktik pendidikan. Ideologi adalah sebuah keyakinan, pedoman petunjuk hidup, rumusan nilai-nilai yang menjadi landasan terbijaknya sebuah perilaku dan arah yang dituju sebagai harapan ideal. Landasan berpijaknya sebuah perilaku arahnya dituju cita-cita ideal. Kemudian filosofis pendidikan merupakan bagian penting yang harus dipelajari dalam dunia kependidikan. Ini karena pendidikan bersifat normatif dan perspektif. Selain itu, dengan filosofis pendidikan kita akan mengetahui mengapa, apa, dan sebagaimana kita melakukan pelajaran, siapa yang kita ajar, dan mengenal hakikat belajar. Apa tujuan hidup? Apa itu pendidikan? Itu ideologi filosofis pendidikan. Kita ambil daripada Rasulullah SAW bersabda yang berbentuk pendidikan. Salah satunya khairun nas anfa'uhum linnas. Sepaling baik di antara kalian adalah sepaling baik, sepaling banyak beri manfaat kepada orang lain. Ada yang menyebutkan itu adalah guru pendidikan. Ialah karena kita sebagai pendidikan atau filosofis pendidikan mengajarkan bagaimana berakhlak dengan seluruh makhluk, baik itu hewan, manusia, makhluk yang terlihat, orang tua, anak-anak. Arah pendidikan kita dididik salah satunya supaya kita menyayangi binatang. Ialah dalam suatu hadis Rasulullah melarang kita untuk kencing di lubang-lubang. Itulah salah satu pendidikan, hakikat pendidikan yang harus diterapkan, menyayangi makhluk. Meskipun itu tidak berakal, tetapi epiknya atau kesadarannya akan dirasakan oleh seluruh makhluk. Memang era kolaborasi dan komputerasi merupakan wujud nyata dari perkembangan terus terjadi. Sama halnya juga aplikasi memang tidak yang harus dikembangkan untuk mengubah cara manusia berinteraksi dengan komputer melalui unsur animasi, gambar, audio, teks, dan visual
dalam satu aplikasi. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya tarik siswa terhadap materi pelajaran yang disampaikan. Bukan pasti kita melalui fasilitas, tapi fasilitas yang menuju kita untuk mengarah ke pendidikan yang sukses. Ideologi konservatif. Ada sebuah ideologi konservatif yang diklasifikasikan menjadi 3 tradisi utama, yaitu fondamentalisme pendidikan, paham atau minimalkan pertimbangan persuasif intelektual, serta cenderung untuk mendasarkan dari penerimaan yang relatif tanpa kritik terhadap kebenaran yang diwahyukan, atau konsensual yang sudah mapan, yang biasanya diabsahkan dengan akal sebagai akal sehat yang pasti baik. Udah akal sehat baik, menurut agama baik, menurut kita baik. Ada menurut agama kita, menurut kita baik, tapi menurut agama yang tidak baik itu jadi dipakai karena alasan kita adalah agama. Itulah pendidikan. Penalaran filosofi interpretasi oleh dunia ini dipenuh dengan makna dalam dirinya. Adanya kebenaran fundamental tertentu yang bersifat mutlak atau tidak berubah, mendahului atau menjadi presiden bagai pengalaman personal. Manusia tidak dilahirkan dengan bekal pengetahuan yang gamblang mengenai kebenaran tadi, maka harus ada kesadaran yang diperoleh dengan pengalaman yang dipelajari dalam dunia alamiah. Semua itu kita pelajari. Kehidupan adalah suatu yang mutlak bagi kita di dunia ini. Apa kita bila belajar di kelas itu adalah pelajaran yang mana kita akan pelajari dulu, lalu ujian kemudiannya. Lain dalam istilah kehidupan. Apabila istilah kehidupan itu adalah ujian terlebih dahulu, lalu pembelajaran, itulah kehidupan. Jadi kita tuh harus mengambil alamiah atau pembelajaran daripada kehidupan. Yang ketiga, dalam hampir semua kasus, kebenaran tadi dapat dicapai dengan pahami lewat latihan penalaran. Konservatisme pendidikan ada mempunyai beberapa ciri. 1. Penghormatan terhadap metode Islam. 2. Konsep organisasi mengenai masyarakat, kesatuan komunal. 4. Keberlanjutan konstitusional, menentang revolusi, pembaruan atau reformasi yang dihati-hati secara emosional. Landasan keagamaan bagi negara, sumber keutuhan bagi kewenangan yang absah, menolak kewajiban ketimbang hak. Watak individu yang komunal dalam hal yang penting, kesetiaan dan loyalitas, akal sehat dan untuk keberapaan. Nah, ya sana saja yang saya sampaikan. Dengan selebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.